Shalom, selamat pagi. Sebelum kita mulai ibadah pagi hari ini, mari kita berdoa bersyukur kehadirat Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini meskipun kami terpisah oleh jarak dan tempat Tuhan, namun pagi hari ini kami rindu untuk datang ke hadirat Tuhan, memuji, memuliakan Tuhan, bahkan menerima kebenaran dari firman-Mu. Hanya Engkau mengurapi, memberkati ibadah kami pagi hari ini, Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi anak-anak, selamat ketemu lagi. Mari sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan kami pagi ini bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Kami mengundang Roh Kudus untuk bekerja di antara kami, supaya kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan, mengerti, dan kami boleh melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan hari ini kita ambil di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Dan tentu saja suatu hal yang luar biasa bila Allah yang begitu luar biasa itu berkenan untuk hadir dan tinggal di dalam hidup kita. Setiap orang yang lahir baru, setiap orang yang menerima dan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, maka Allah menempatkan Roh Kudus untuk tinggal di dalam diri orang tersebut. Roh Kudus yang adalah Roh Allah sendiri itu berkenan untuk tinggal di dalam hidup kita. Kalau di zaman Perjanjian Lama, bait Allah itu memang menunjukkan bahwa Allah berkenan hadir tengah-tengah umatnya, yaitu bangsa Israel. Nah, kalau di Perjanjian Baru, Allah itu tinggal di dalam diri setiap kita. Di gereja bukanlah tentang gedung atau bangunan, tetapi gereja adalah kita, orang-orang percaya di mana Roh Kudus tinggal di dalam diri setiap kita. Nah, kalau kita tahu bahwa Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita, maka tentu saja kita tidak perlu lagi merasa takut, karena Dia Allah yang beserta dengan kita. 1 Yohanes 4 ayat 4 mengatakan, sebab roh yang di dalam kamu itu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Jadi kita tidak perlu takut lagi untuk menghadapi pergumulan, permasalahan, sebab Dia Allah yang tahu keadaan kita, Allah yang beserta dengan kita. Tapi di balik itu ada sebuah tanggung jawab yang besar yang Tuhan letakkan di dalam hidup kita. Bila Tuhan menempatkan rohnya di dalam hidup kita, maka kita punya tugas dan tanggung jawab untuk menjaga tubuh kita sebagai bait Roh Kudus ini, menjauhkannya dari segala kecemaran. Roma 12 ayat yang pertama dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus,
dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kalau di dalam kita sebagai umat yang sudah ditebus oleh Tuhan, tubuh kita bukan lagi menjadi milik kita sendiri, karena kita sudah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar dengan pengorbanan Kristus, dibayar dengan darah yang mahal, supaya kita tidak lagi menjadi milik iblis, ada di bawah hukum dosa, hukum maut, tetapi menjadi milik Kristus. Sebuah rumah yang sudah dibeli, sudah lunas dibayar, tentunya menjadi hak penuh bagi pemilik rumah yang baru untuk menempati, mengatur segala sesuatu yang ada di rumah itu. Dan pemilik lama tidak boleh lagi, tidak mempunyai hak untuk mengatur rumah tersebut. Demikian juga apalagi mengotori atau mencemari rumah tersebut. Nah, satu hal yang harus kita perhatikan bahwa Tuhan rindu untuk melihat kita dipakai menjadi alat untuk menjalankan misinya di dunia ini, yaitu menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang dan juga terlibat di dalam pelayanan yang lain. Jadi sangat penting bagi kita untuk menjaga tubuh kita supaya kita tetap sehat dan penuh dengan berkat Tuhan, supaya kita dapat dipakai dengan lebih efektif untuk menjadi alat Tuhan. Roma 6 ayat 13 mengatakan, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai menjadi senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah menjadi senjata-senjata kebenaran. Nah, Tuhan meminta kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang berkenan. Persembahan yang berkenan yang seperti apa? Yaitu persembahan yang kudus dan yang hidup. Nah, kita mungkin sering mengatakan dengan mulut kita, Tuhan, aku mengasihi Engkau dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap pikiran, dan dengan segenap kekuatanku. Namun Roma 12 ayat 1 ini Tuhan, di dalam Roma 12 ini Tuhan menantang kita tidak hanya untuk mengatakan dengan mulut kita, tetapi juga melalui penjagaan kita terhadap tubuh jasmani kita, terhadap dari segala pencemaran, yaitu sehingga kita menjaga hidup yang kudus. Demikian juga menjadi persembahan yang hidup, yang dapat dipakai menjadi alat untuk menjadi senjata-senjata kebenaran, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Nah, yang dapat saya usulkan untuk kita boleh menjadi berkat, dan demikian juga memuliakan Allah dengan tubuh kita, itu menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Bagaimana kita memuliakan Allah dengan tubuh kita? Yang pertama, yaitu merawat dan memelihara tubuh kita untuk memuliakan Tuhan. Sebagai contoh, yang pertama, kita juga bisa menjaga kebersihan dengan mandi secara teratur, lalu pakai baju yang bersih, menyikat gigi, menyisir rambut. Kemudian juga jangan sampai mengeluarkan bau yang tidak sedap ya. Kalau kalian mau pakai parfum atau pewangi boleh, tapi kita menjaga kebersihan yang terutama. Kemudian menjaga pola makan, yaitu makan dengan tidak berlebihan, makan tepat waktu, dan demikian juga memelihara jangan memasukkan hal-hal yang tidak berkenan, seperti misalnya minum-minuman keras, obat-obatan yang terlarang. Itu tentu tidak memuliakan Allah, karena akan dapat merusak tubuh kita. Demikian juga kita harus
bergerak aktif, berolahraga. Nah, kemudian kita juga harus beristirahat secukupnya, tidur yang cukup, jangan lembur-lembur untuk main game online atau maraton webtoon ya. Kalau di dalam 1 Korintus 10 ayat 23 mengatakan segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jadi segala sesuatu yang berlebihan, misalnya kalau sekarang ini lagi tren mukbang yang tentu saja kalau itu dilakukan setiap hari tidak akan baik buat kesehatan. Nah, 1 Korintus 6 ayat 12 juga mengatakan segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Kalau kita kecanduan dengan hal-hal yang bisa merusak tubuh kita, mungkin dengan rokok, minuman keras, obat-obatan, itu tentu saja tidak memuliakan Allah. Jadi segala sesuatu yang kita pakai, yang kita gunakan, yang ada dalam tubuh kita yang tidak memuliakan Allah, itu tentu akan tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Roma 13 ayat 13 mengatakan, marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginan. Merawat tubuh baik, tetapi bukan hanya untuk memuaskan keinginan kita, tetapi tujuannya adalah memuliakan Allah. Sehingga ketika orang lain melihat hidup kita, Tuhan dimuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau menolong kami untuk kami boleh mengerti dan menyadari bahwa tubuh kami adalah bait-Mu. Dan kami mau tunduk pada pimpinan Roh untuk menjaga kekudusan, untuk hidup di dalam terang firman-Mu, sehingga tubuh kami dapat dipakai untuk menjadi alat buat pekerjaan Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Saat orang lain melihat kami, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.